Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibila Nur Amalia, NIM 09 Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang pengkajian data objektif. Baik, Mbak, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedurnya ya. Saya akan memeriksa Mbak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya Mbak bisa ke kamar mandi terlebih dahulu untuk BAK dan membersihkan vaginanya Mbak. Kemudian saya akan menyediakan jarik, celana dalamnya nggak usah dipakai ya Mbak. Mari saya antar ke kamar mandi. Selagi menunggu pasien untuk BAK dan membersihkan vagina dan memakaikan jarik, di sini saya akan mempersiapkan persiapan yang pertama, yaitu persiapan petugas atau diri sendiri. Yang pertama, kita melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita basuh sampai siku. Kemudian kita usap tangan kita menggunakan handuk, satu handuk satu sisi, tangan kiri, kemudian tangan kanan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oh ya, permisi ya, saya akan menimbang atau ini berat badannya. Oh ya, berat badannya 48 ya. Ini saya akan ya mengukur tinggi badannya 155. Boleh silakan berbaring di tempat tidur. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, pasien ini dalam keadaan tidak memakai apapun kecuali memakai jarik yang kita sudah sediakan. Sebelumnya saya akan memeriksa TTV-nya Mbak terlebih dahulu ya. Misi, saya akan memeriksa suhu tubuhnya Mbak terlebih dahulu. Misi ya. Selagi sambil nunggu termometernya berbunyi, kita bisa menghitung denyut nadi dan juga RR-nya. Misi ya Mbak. Dalam 1 menit denyut nadinya didapatkan 80 kali per menit. Kemudian RR-nya dalam 1 menit didapatkan 24 kali per menit. Sudah, permisi ya Mbak. Suhunya normal 35,3 derajat. Kemudian kita ukur tensi darahnya. Permisi ya Mbak. Sudah. Hitung tensi darahnya, permisi ya Mbak. Alhamdulillah sudah selesai. Tensi darahnya normal 110/80. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu dari ujung kepala sampai ujung rambut. Apakah Mbak bersedia? Iya. Oh iya. Permisi ya. Saya palpasi terlebih dahulu kepalanya. Bagus, kepalanya tidak ada benjolan, tidak odem. Kemudian
rambutnya tidak rontok. Kemudian kita lihat menuju ke wajahnya simetris, kemudian tidak odem, tidak pucat juga. Kemudian kita beralih ke mata. Permisi ya Mbak. Ini matanya juga simetris. Kemudian permisi ya Mbak, lihat ke atas. Gimana Mbak ya? Permisi. Ini matanya itu konjungtivanya tidak anemis, kemudian sklera tidak ipterus, dan tidak ada odem pada palpebranya Mbak. Kemudian kita menuju ke hidungnya itu simetris, kemudian tidak ada pernapasan cuping hidung, kemudian lubang hidungnya itu juga simetris, tidak isi ya Mbak. Saya lihat kebersihan hidungnya. Ya, kebersihan hidungnya bagus, tidak ada sekret dan polip. Kemudian pemeriksaan ke mulut. Mulutnya juga kemerahan, tidak pucat. Bisa dibuka Mbak, permisi. Nah, kebersihan mulutnya bagus, giginya juga tidak ada karies. Kemudian tidak ada juga pembesaran tonsil. Kemudian habis itu kita pemeriksaan telinga ya Mbak. Telinganya Mbak bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah pendengarannya baik ya Mbak. Kemudian boleh menoleh ke kiri, misi ya Mbak. Kita lihat kebersihan telinganya baik, tidak ada serumen maupun porulen. Kemudian tidak ada. Kemudian kita periksa di lehernya Mbak ya. Permisi ya Mbak. Saya akan periksa. Tidak ada bendungan vena jugularis, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian tidak ada kelenjar limfe juga. Kemudian kita periksa dadanya Mbak terlebih dahulu ya. Dadanya Mbak itu simetris, kemudian tidak ada tarikan interkoste. Kemudian ini ya Mbak, saya akan periksa terlebih dahulu. Baik, tidak ada bunyi wheezing maupun ronhi. Kemudian denyut jantungnya juga normal ya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara ya Mbak. Permisi, ini payudaranya simetris, kemudian puting susunya permisi ya Mbak, puting susunya menonjol, kemudian warna kulitnya juga normal. Kemudian permisi ya Mbak, saya palpasi. Tidak ada benjolan, ada nyeri tekan. Satunya tidak ada benjolan, ada nyeri tekan. Tidak ada. Kemudian kita palpasi perutnya. Kita lihat dulu ada bekas SC atau tidak. Tidak ada bekas SC. Kemudian ini tidak ada ada nyeri tekan Mbak. Oh tidak ada. Kemudian tidak ada pembesaran hepar, tidak ada pembesaran hepar. Kemudian busing ususnya juga normal. Kemudian saya akan periksa genitalianya Mbak ya. Saya akan memasang handscoon terlebih dahulu.
siapkan. Misi ya Mbak, saya akan pemeriksaan genitalianya Mbak. Kita ambil 3 kapas DTT nih. Kemudian kita pemeriksaan vulva hygiene. Kita yang pertama itu tidak permisi ya Mbak, boleh ya. Kemudian gini ya, ini 1 kapas DTT untuk yang sebelah kanan saja, kita usap, kemudian kita buang. Kemudian 1 kapas untuk yang sebelah kiri, kita buang. Ini 1 kapas dari klitoris sampai ke anus, sudah kita buang. Kemudian kita letakkan dan kita lepas handscoonnya dengan cara terbalik, dan kita masukkan ke itunya. Ini tidak ada floor albusnya, kemudian berbau, sedikit berbau, kemudian vulva hygiene-nya kurang bersih. Kemudian setelah itu anusnya kita lihat tidak ada hemoroid. Kemudian sudah Mbak, kemudian boleh miring ke kiri lagi. Ini punggungnya itu tidak ada tulang belakang yang deformitas. Kemudian sudah berbaring lagi. Kita pemeriksaan ekstremitas atas. Ekstremitas atas ini kita lihat ini tidak ada odem, kita palpasi. Kemudian ini metakarpalnya ini tidak odem juga. Kemudian boleh itu duduk miring, isi. Nah, isi ya. Ini kita lihat ekstremitas bawahnya. Ekstremitas bawahnya ini tidak odem. Kemudian tidak ada os malleolus. Kemudian dan tidak ada sepertiga ini. Pretibianya tidak odem. Kemudian tidak ada varises. Kemudian kita ukur ini lengannya, isi ya. Ini kita mengukurnya secara terbalik ya. Ini normal 24. Kemudian ini kita ambil refleks hammer untuk mengetahui patelanya ini ada odem apa enggak. Misi ya. Kalau pasien ini refleks ke depan berarti tidak ada odem. Ya. Nah, sudah Mbak, saya sudah melakukan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan alhamdulillahnya semuanya dengan keadaan baik-baik saja. Hanya saja vulva hygiene-nya atau kebersihannya kurang dijaga ya. Selagi habis BAK atau BAB itu celana dalamnya itu dilepas dulu, kemudian dibersihkan vaginanya, kemudian baru dipakai celana dalamnya agar tidak keputihan. Apakah Mbak sudah mengerti? Iya. Oh ya. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.